Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami harus bersuka cita karena keselamatan yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Kami harus bersuka cita karena panggilan surgawi telah diberikan kepada kami. Kami harus bersuka cita. Kami disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami bersuka cita, kami percaya dan kami diutus untuk menjadi saksi Kristus di dalam seluruh muka bumi. Kiranya Engkau sendiri memberkati kami, mengurapi kami, memberikan Roh yang kudus kepada kami, dan memimpin kami menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan di dunia. Dengar doa kami. Kami khusus berdoa bagi pada anak-anak remaja yang kami sangat mengasihi. Kiranya Engkau sendiri mendapatkan kemuliaan dan Engkau mendapatkan takhta di hati mereka untuk memerintah hidup dan memimpin hari depan mereka, bersaksi bagi nama-Mu untuk memuliakan nama-Mu di atas muka bumi. Dengar doa kami, berkati khotbah akan kami sampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, pakailah hamba-Mu yang hina ini. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri menyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan duduk. Hari ini saya terakhir kali bicara mengenai pasal 1 dari Kisah Para Rasul ayat ke-8. Nah saudara-saudara, hari ini khotbahnya bukan kontekstual kepada ayat itu, tetapi adalah global kepada seluruh kitab suci tentang teologi saksi. The theology of witness will be summarized from the whole Bible this morning to everybody here. Kita membaca sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-8. Saya membaca satu kali dan saudara semua menyusul satu kali. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Semua mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah jam selanjutnya. Berilah pengertian kepada kami melalui pencerahan dan pimpinan Roh Kudus kepada otak dan pikiran yang Kau cipta, sehingga kami boleh kembali kepada prinsip firman Alkitab dan segala sesuatu yang sudah dijanjikan. Dengar doa kami Tuhan. Beri pengertian kepada anak-anak remaja yang kami kasihi, supaya mereka boleh sadar pentingnya khotbah dan makna daripada firman hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, secara kalimat terakhir sebelum Yesus naik ke surga, Dia mengatakan 3 hal. Roh Kudus, kuasa, saksi. Jika Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan berkuasa. Lalu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam ayat yang pendek ini, kalimat terakhir Yesus di dunia, Dia mengungkapkan 3 hal. Gereja adalah saksi. Gereja perlu kuasa jikalau Roh Kudus turun.
Roh Kudus, kuasa dan saksi. Saudara-saudara, banyak gereja sudah lupa. Mereka berada di dunia untuk apa? Untuk menolong orang miskin. Berada di dunia untuk apa? Untuk memperbaiki masyarakat. Berada di dunia untuk apa? Menikmati hidup kekristenan yang lebih mewah, lebih baik dari mereka yang belum Kristen. Banyak gereja sudah lupa tugas apa di dunia. Kenapa kita memerlukan iman kekristenan? Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, sebelum naik ke surga, kalimat terakhir, kita perlu Roh Kudus. Kita mendapatkan kuasa dan kita menjadi saksi. Saudara-saudara, 3 hal ini apakah terjadi setelah Yesus bangkit daripada kematian, lalu mendadak memberikan pikiran yang sengaja atau tidak sengaja untuk memberikan sesuatu patokan kepada gereja? Bukan. Ini adalah mengembalikan rencana asal Tuhan menciptakan manusia. We are created from the beginning to be the witness. Kita dicipta dari permulaan rencananya adalah menjadi saksi. Why human beings are created? When were we created? What is the purpose of creating human being? Saudara-saudara, kapankah manusia dicipta? Mengapa Tuhan mencipta manusia? Tuhan mencipta manusia dengan tujuan apa? Kembali kepada rencana kekekalan sebelum dunia diciptakan. Allah mau membangkitkan satu bangsa, memberikan satu benih, sehingga ada satu jenis manusia yang boleh menjadi saksinya. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia mempunyai rencana yang asli, rencana yang utama, supaya ada satu umat yang boleh menjadi saksi Tuhan. Kapankah manusia dicipta? Engkau bilang manusia dicipta terakhir setelah terang, bumi, langit, matahari, bulan, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang yang melata, burung yang terbang, ikan yang berenang. Sudah semua selesai pada hari terakhir. Ciptaan terakhir adalah Adam dan Hawa. Saya tahu kita semua mengerti ini. Tapi saudara tahu tidak? Menciptakan dunia yang kelihatan sekarang ini adalah sesudah pemberontakan malaikat. Kalimat ini dengar baik-baik. The world, the natural, visible, material world in the universe was created after the rebellion of the archangel. Setelah malaikat berontak, setelah penghulu malaikat melawan Tuhan dan menurunkan semua malaikat sepertiga dari ciptaan rohani yang berada di sembahyang Tuhan, keliling takhta Tuhan, sepertiga malaikat ikut akan jenderal mereka, yaitu penghulu malaikat yang melawan Tuhan sudah jatuh. Baru Tuhan menetapkan menciptakan dunia yang kelihatan dan menciptakan satu macam makhluk namanya manusia. Daud menjawab Tuhan Allah yang menanya Adam, di manakah engkau? Where are you, Adam? Daud menjawab, saya berada di bawah langit, di atas alam semesta. Inilah kedudukan yang ajaib sekali. Pada waktu aku menengadah ke langit, aku melihat bintang dan bulan yang kau taruh di dalam angkasa. Lalu saya lihat, siapa saya? Who am I? Setelah banding dengan alam semesta yang begitu agung, baru sadar kita terlalu kecil. Saudara lihat di gunung, saudara lihat di alam semesta, saudara akan mengerti cara orang Tionghoa melukis. Lukisan Barat utamakan manusia, lukisan Chinese mengutamakan alam semesta. Saudara melihat lukisan-lukisan Chinese, gunung, awan, air terjun, sungai, semua besar, manusia kecil. Kalau lukisan Barat, manusia besar-besar,
Selain manusia hampir tidak ada yang lain-lain. Saudara lihat di museum, bandingkan Eastern art and Western art. Saya ingin mendidik zaman ini, tapi yang mengerti sedikit sekali. Sudah dijelaskan tetap sedikit. Saya memperhatikan penjelasannya tetap sedikit. Karena ini sesuatu hal yang besar sekali. The combination and the comparison between Western art and Eastern art. Sudah perhatikan, di dalam seni barat manusia diutamakan. Di dalam seni Cina ciptaan diutamakan. Waktu engkau membandingkan seluruh alam semesta, gunung yang begitu tinggi, air terjun yang begitu keras, nah engkau melihat manusia ini kecil-kecil. Sama seperti di dalam Mazmur 8 ayat keempat. Aku menanggah ke surga, melihat bintang dan bulan yang kau pasang di atasnya. Lalu aku berkata, siapakah manusia? Mengapa engkau menilik dia? Siapakah gerangan anak manusia? Engkau mempeduli dia. Saya tidak layak. Kalau sudah banding sama alam semesta, kita lihat kecil. Tapi banding sama binatang, kita menjadi besar. Karena di situ dikatakan, engkau telah memerintahkan manusia untuk menguasai burung di langit, menguasai binatang di bumi, menguasai ikan di laut. We are so small in compared with the created universe, so tremendous, so big, so huge, so terrific. Tapi waktu kita membandingkan binatang, baru kita tahu kita besar. Karena hanya manusia yang boleh membawa binatang ke dalam kebun binatang. Tidak ada binatang yang membawa manusia ke kebun manusia. Tidak ada. Hanya manusia yang membawa semua binatang. Takluk ke mereka. Dengar saya pecut kamu. Saya atur kamu. Macan, singa, harimau, beruang. Semua di bawah kuasa manusia. Siapa manusia? Manusia kecil. Banding sama gajah, kita kecil. Diinjak satu kali, mati. Banding sama singa, digigit satu kali, luka. Banding sama ikan paus, ditelan, langsung menjadi tainya daripada perutnya. Saudara-saudara, kita begitu kecil. Tapi di dalam wibawa, di dalam kuasa, di dalam mendominasi, domain over the universe, domain over the animals. Maka Tuhan telah menciptakan manusia di tengah-tengah langit dan bumi, di tengah-tengah roh dan materi, di tengah-tengah yang besar dan yang kecil. Siapakah manusia? Waktu Tuhan menciptakan manusia, kita lebih gampang lihat posisi vertikalnya. Di atas ada Allah, antara kita dan Allah ada angkasa, di bawah ada binatang, antara kita dan binatang ada kuasa. Dengan kuasa kita mentaklukkan seluruh binatang. Dengan mengabdi kita menyerahkan kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, orang yang rohani bukan hanya melihat dari vertical line, bukan hanya melihat daripada posisi alam. Orang yang rohani melihat adalah sesuatu status kerohanian, status peperangan rohani yang tidak dimengerti melalui general revelation. Di dalam wahyu umum kita tidak melihat. Melalui wahyu khusus baru kita sadar, wah, memang manusia dicipta itu di dalam status, di dalam satu kedudukan yang unik luar biasa. Where are we? Kita di mana? Saya akan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan. We are created in between God and Satan. Ini tidak bisa dimengerti oleh seni Cina, tidak bisa dimengerti oleh seni Barat. Hanya dimengerti melalui Alkitab, kitab suci. We are created in between God and Satan. We are created in between heaven and earth. We are created in between good and evil. We are created in between righteousness and unrighteousness. We are created in between all the holiness and unholiness. We are created in between the conflict of spiritual world in cosmic drama. Saudara-saudara, di dalam drama kosmis, di dalam peperangan rohani, kita mempunyai posisi. Dan posisi manusia di tengah-tengah Allah dan setan, kita harus bagaimana? Kita harus memihak yang benar. Tidak boleh memihak yang salah.
Kita harus memihak yang suci. Tidak boleh memihak yang najis. Kita harus memihak yang kekal. Bukan memihak yang sementara. Kita harus memihak yang aslinya baik. Tidak boleh memihak yang melawan kebaikan. Saudara-saudara, itulah satu posisi yang penting sekali. Jadi hari ini saya loncat daripada Kisah Rasul pasal 1, loncat kembali kepada original planning of God in created human being. We are created in between good and evil. We are created in between the visible and invisible world. We are created in between material and the spiritual combination. We are created in between God and Satan. We are created in between heaven and earth. Kedudukan manusia, status keberadaan manusia adalah satu status yang unik, yang super, yang misterius, dan yang spiritual, yang mempunyai meaning yang tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, dan saya simpulkan semua ini, that is a intermediate status, satu status intermediasi, satu status di tengah-tengah. Saya berada di tengah-tengah Allah dan setan. Saya berada di tengah-tengah baik dan jahat. Saya berada di tengah-tengah materi dan rohani. Saya berada di tengah sementara dan kekekalan. Saya berada di tengah dunia kelihatan dan dunia tidak kelihatan. Ini satu status yang apa? Yang tidak ada pada binatang. Binatang bermateri sementara, tidak mempunyai roh yang kekal. Binatang bersama dengan binatang. Binatang tidak bersama dengan manusia. Binatang tidak bersama dengan malaikat. Binatang bersama dengan binatang. Malaikat bersama dengan malaikat. Hanya manusia, bukan malaikat, bukan binatang. Karena manusia mempunyai roh di mana binatang tidak ada. Dan binatang mempunyai materi di mana manusia ada. Lalu setan mempunyai roh di mana yang tidak ada. Malaikat mempunyai roh di mana manusia ada. Dan in between evil and goodness, in between holy beings and the evil beings, in between the created spiritual pure beings and the animal with the material being, kita berbeda. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang berada di dalam overlap. Dua bidang menjadi kompres di satu bidang. Saya mempunyai tubuh, maka saya seperti binatang. Saya mempunyai roh, maka saya seperti malaikat. Saya mempunyai tubuh, saya perlu makan. Saya punya roh, saya perlu firman Tuhan. Binatang hanya perlu makan, tidak perlu firman Tuhan. Malaikat mengetahui firman Tuhan, dia tidak perlu makan. Malaikat adalah benda atau hidup rohania. Binatang adalah hidup jasmania. Manusia adalah kombinasi di dalam bidang rohani dan bidang materi bergabung di dalam satu paradoxical being sphere. Di dalam satu kategori adalah overlapping two sphere and two categories. Saya bersifat rohani, saya bersifat materi. Saya memerlukan makanan dari bumi. Saya memerlukan rohani dan firman dari surga. Saya tidak bisa hidup timpang. Saya tidak bisa hidup dengan menceng. Saya tidak bisa hidup hanya separuh. Manusia hidup tidak bersandar dengan roti saja. Manusia hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. This is man. This is a unique position of man. This is a unique identity of the sons of Adam. Anak-anak Adam, keturunan manusia, jangan hanya cari uang saja. Hanya pentingkan makanan, pelacuran, berzina, narkoba, materi, berbuat dosa saja. Karena manusia bukan hidup hanya bersandarkan materi dan roti. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. In these two aspects, two categories. I need food, I need sex. But I need more the word of God and the truth from above. Saudara-saudara, tahu tidak
Anda dicipta di dalam status intermediasi, di tengah-tengah baik dan jahat, di tengah-tengah Allah dan setan, di tengah-tengah kekal dan sementara, di tengah-tengah materi dan rohani. Untuk menjadi apa? Sekarang kesimpulan muncul. Untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, pada waktu saya membaca ayat ini, saya bukan hanya terkait di dalam konteks di sini. Saya akan loncat kepada seluruh kitab suci. Gambar yang paling besar di dalam cosmic drama. Who is God and who is the Satan? In between God and Satan, who is man? Men are created in between God and Satan. Men are created in the middle, in the center, and in the intermediate stage to be in between God and Satan. Saudara tahu tidak, dari permulaan manusia dicipta untuk apa? Saudara tahu tidak, tujuan apa Tuhan menciptakan engkau menurut peta teladan Allah? Saudara tahu tidak, kenapa Tuhan menjadikan engkau hidup sebagai manusia? Kita bersyukur kita waktu dilahir bukan kucing. Kita bersyukur waktu dilahir bukan harimau. Meskipun harimau mempunyai cakar lebih hebat, kucing mempunyai sesuatu sensasi yang luar biasa. Kita diciptakan bukan seperti ikan hiu yang besar sekali atau gajah yang beratnya 5 ton. Kita dicipta menjadi manusia yang hanya 50 sampai 100 kilo. Kita hanya dicipta menjadi orang yang hanya 5 feet atau 6 feet, 7 feet. Kita diciptakan hanya menjadi manusia yang berapa puluh tahun. Tetapi di dalam hidup 5-6 feet ini, di dalam hidup berapa puluh kilo ini, di dalam berapa puluh tahun ini, manusia mempunyai kekekalan menjadi nilai yang berada di rohani kita. We are created with the eternity within our hearts. We are created with a value of unmeasurable. Tidak bisa di-measure, tidak bisa diukur. Manusia yang agung bisa mempengaruhi dunia beribu-ribu tahun. Manusia yang agung bisa mempengaruhi berjuta-juta manusia. Saya seorang kecil waktu melahir bayi hanya 2 kilo, 3 kilo. Tapi saya sudah berkhotbah kepada 30 juta manusia. Saya sudah berkhotbah kepada lebih daripada 600 kota. Saya sudah berkhotbah 57 tahun. Karena I am a man. A man can be influential to the whole universe. A man can be remembered for the 1,000 of years. Kita mengingat Socrates, kita mengingat akan Augustinus, kita mengingat Calvin. Karena keagungan mereka tidak dibatas oleh waktu berapa puluh tahun. Keagungan mereka tidak dibatas oleh daerah kampung mereka berada. Immanuel Kant seumur hidup tidak pernah keluar dari kota aslinya dia. Dia dilahir di Königsberg. Dia belajar di Königsberg. Dia lulus di Königsberg. Dia menjadi dosen di Königsberg. Dia tulis buku di Königsberg. Dia sampai mati kubur di Königsberg. Seumur hidup tidak pernah meninggalkan kota kecil yang sekarang diganti nama menjadi Kaliningrad. Berada di Rusia, dekat akan negara Polandia. Königsberg waktu itu milik Jerman. Waktu itu satu kota di mana raja-raja Prusia suka mengadakan sesuatu piknik atau sesuatu tamasya di situ. Itu disebut Königsberg, berarti the city of the king. King from Prussia always take leave, always enjoy their life in Königsberg. Dan kota itu kecil sekali. Kota itu seluruhnya tidak sampai 10 kilometer kelilingnya. Dan Immanuel Kant dilahir di kota yang kecil itu. Tetapi pengaruhnya sejagat. Sampai sekarang barang siapa yang tidak mengenal Immanuel Kant, dia tidak mengerti filsafat. Orang yang tidak belajar Kant bukan orang terpelajar. Orang yang tidak menyelidiki filsafat pikiran Kant, dia tidak mengerti epistemologi yang tertinggi. Dia tidak mengerti akan cara dialektik dan cara kritik daripada Kant. Dia tidak mengetahui perkembangan filsafat. Saudara-saudara, kenapa orang kecil pengaruhnya begitu besar? Kenapa orang begitu pendek umurnya, beratus-ratus tahun, ribuan tahun diingat? Kenapa orang yang berada di kota kecil mempengaruhi sejagat seluruh alam semesta? Karena dia manusia.
If you are man, you are not limited in space. You are not limited in time. You are not limited in your country. You are not limited in your generation. You are not limited in your culture. You become global. Menjadi besar sekali. Dan kemungkinan potensi-potensi seorang manusia seperti ini adalah karena Tuhan menciptakan manusia menurut peta dan teladan Tuhan. Saya dicipta menurut peta teladan Tuhan. Engkau dicipta menurut peta teladan Tuhan. Bagaimana memperkembangkan potensi saya sampai semaksimal mungkin. Itu perlu berjuang, perlu iman kepada Tuhan, perlu pegang pimpinan Tuhan, perlu kepercayaan menjalankan anugerah Tuhan untuk menjadi satu development dalam diri kita masing-masing. Pokoknya saudara-saudara, waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan satu makhluk yang unik. Kapan manusia dicipta? Setelah penghulu malaikat jatuh. Kapan manusia dicipta? Setelah setan ronda kepada Tuhan. Mengapa mencipta manusia? Supaya di antara Allah dan setan ada satu jenis makhluk yang memfihak Allah. Itu namanya menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, kalau konsep ini sudah jelas, engkau baca kitab suci lagi, baru engkau mengetahui kenapakah Israel disebut saksi Allah. You are my witnesses. Allah berkata, aku menciptakan engkau demi kemuliaanku. Aku menciptakan engkau menjadi saksiku. Aku mengutus engkau bersaksi kepada bangsa-bangsa tentang keberadaan aku. Saudara-saudara, jadi manusia bukan hanya cari makan saja. Semut pun bisa cari makan. Orang yang cari makan pun tidak bisa kalah sama semut. Waktu saya masih kecil dengan kalimat ini saya kaget. Terus saya lihat semut-semut. Hebat ya. Tidak ada semut yang lapar ya. Tidak ada semut yang malas. Tidak ada semut yang kurang ajar. Semua semut kalau ketemu semut yang lain salut. Coba lihat. Semua semut tidak ada yang jalan santai-santai. Semua sama-sama cepat jalan. Tidak ada satu semut yang santai-santai. Yang lain kerja. Dia diam seperti engkau yang malas. Tidak ada. Semua semut jalannya rajin. Semua semut jalannya rapi. Semua semut cari makan. Semua semut waktu musim dingin datang tidak usah khawatir. Karena persiapan cadangan makanan sudah cukup. Semua semut rajin. Semua semut setia. Semua semut sopan. Semua semut sangat pintar cari makan. Hei orang malas, lihatlah semut. Belajar dari semut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya adalah manusia. Saya beda dengan segala binatang. Karena saya mempunyai ciri khas. Mempunyai keunikan manusia. Dan manusia sebenarnya yang paling penting hidup di dalam dunia menurut rencana Allah. To be the witness of God. Pada waktu Yesus mengatakan, Roh Kudus turun, engkau akan menjadi saksiku di seluruh dunia. Hanya mengingatkan kembali manusia kembali kepada rencana asli Allah menciptakan engkau. Saudara-saudara, Xenophonus mengatakan, the nature grant us 2 ears, 2 eyes, and only 1 mouth. Ini filsafat Greka ya. Namanya Xenophonus. Zenophonus. Xenophonus mengatakan, alam mengkaruniakan kita 2 mata, 2 kuping, tapi hanya 1 mulut. Saya membalikkan. Jikalau Tuhan kasih kita 1 mata, 1 kuping, 2 mulut, bagaimana? Nah beres. Karena 1 mulut aja sudah cerewet kayak begini. Kalau 2 mulut, cekcoknya akan lebih banyak. Jadi Tuhan ciptakan manusia. Orang Greka mengatakan, alam mengkaruniakan dia 2 mata, 2 kuping, 1 mulut. Supaya kita banyak lihat, banyak dengar, jangan banyak ngomong. Semua 1, 2, 3. Alam memberikan kita 2 mata, 2 kuping, cuma 1 mulut. Supaya kita banyak lihat, banyak dengar, jangan banyak ngomong.
Khusus orang yang cerewet dia dengar baik-baik ya. Engkau terlalu banyak ngomong ya, saudara-saudara sekalian. Engkau bilang 2 mata, 2 kuping, 1 hidung. Tetapi hidung 2 lubang. Kenapa? Karena waktu buntu masih bisa jalan. Saudara-saudara, Tuhan telah menciptakan kita dengan 2 mata, 2 kuping, 1 mulut. Lalu saya memakai versi teologi Kristen. Saya merubah kalimat yang menjadi God created us, bukan nature grant us, with 2 eyes, 2 ears, but only 1 mouth. Let us see what is good and what is bad. Let us hear what is right and what is wrong. But when you say something, you only bear witness for the truth. Do not bear witness for the non-truth. You only say honestly what is right. You do not take side to the wrong one. Saudara-saudara, Allah menciptakan kita dengan 2 mata, 2 kuping, tetapi 1 mulut. Supaya kita pada waktu harus berkata-kata, bersaksi. Engkau boleh lihat yang baik, boleh lihat yang jelek. Boleh mendengar yang benar, boleh mendengar yang tidak benar. Tapi waktu engkau menjadi saksi, harus memihak yang benar. Yang benar bilang benar. Yang tidak benar bilang tidak benar. Lebih dari itu dari setan engkau. Jadi di sini jelas kembali kepada kita, membawa kita kepada rencana asli Tuhan menciptakan. Why God created man? Why God grant us the position of intermediacy? Why we are created in between good and evil? God wants to make this nation, this generation, this kind of people to be the witness of truth. Allah mau manusia menjadi saksi kebenaran, saksi Tuhan Allah. Berarti setelah setan berdosa, setan melawan Tuhan, membawa turun sepertiga malaikat untuk memfiak dia, memberontak kepada Allah. Setiap kali terjadi perpecahan, setiap kali terjadi perontakan, ada sepertiga daripada persentase orang yang memihak pemberontak untuk melawan tuannya, melawan majikannya, melawan yang menjadi utama itu. Demikian setan membawa malaikat-malaikat dan dia menjadi setan yang dibawa menjadi roh-roh jahat. Saudara-saudara, kita percaya Allah dan Roh Kudus, tetapi kita jangan lupa juga adalah setan dan roh jahat. Roh Kudus menolong orang Kristen untuk mengikuti Tuhan. Roh jahat membuat orang yang non-Kristen melawan Tuhan. Roh jahat mengikuti pemimpin mereka, Lucifer. Dan Roh Kudus dikirim oleh pemimpin yang besar, Allah Bapa, untuk memimpin kita. Saudara-saudara, setelah Allah dilawan oleh Lucifer, setelah yang benar mendapatkan perlawan yang tidak benar, maka Allah mengatakan, I need the new jinn, the new kind of people who stand in the middle to be my witness. Itu sebab manusia dicipta. We are created to be the witness of God. Tapi bagaimana kita menjadi witness of God? Kita jatuh di dalam dosa. Kita dengar perkataan iblis. Kita melawan Tuhan Allah. Kita bersama-sama dengan iblis. Kita memihak iblis. Di dalam dunia ini hanya satu macam orang bisa menjadi saksi Tuhan, yaitu manusia. Dan manusia bisa menjadi saksi Tuhan kalau dia tidak memihak iblis. Tetapi di dunia keturunan Adam, karena satu berdosa, semua berdosa. Satu mendengarkan pencobaan dari iblis, semua turun, temurun, terus menerus. Semua ikut Adam untuk melawan Tuhan. Maka Tuhan Allah tidak boleh pakai Adam. Harus pakai Adam kedua. Tidak boleh pakai manusia yang sudah berdosa untuk menurunkan keturunan-keturunan untuk menjadi saksi. Tuhan harus turunkan benih yang baru, yaitu Yesus Kristus. Bukan Adam. Dia Adam kedua, Adam terakhir. Untuk melahirkan, memberikan hidup baru kepada manusia yang boleh menjadi saksi Tuhan. Itu sebab pada waktu Yesus naik ke surga, dia berkata, engkau saksiku.
Saudara-saudara, dikaitkan dengan seluruh rencana Allah yang kekal, kita mengerti dengan gambaran yang jelas sekali. God, Satan, and man. Should man take side to defend Satan in fighting against God? No. Should man stand beside God and oppose Satan? Yes. Nah, sekarang sudah dapat kesimpulan. Manusia dicipta untuk memihak Tuhan Allah. Manusia ditebus untuk berdiri di pinggir Tuhan Allah. Lalu kita menjadi saksi Allah untuk melawan setan. Saudara-saudara, istilah saksi dimengerti oleh orang Kristen terlalu sembrono. Tuh, puji Tuhan, saya telah malas sekolah akhirnya bisa lulus. Itu saksi ya. Puji Tuhan, saya dapat pelacur, tidur sama dia nyonya, tidak tahu. Puji Tuhan, tidak usah sekolah, saya bisa lulus. Puji Tuhan, saya melarikan pajak, belum ditangkap. Puji Tuhan, saya berdosa, saya berzina, tetapi tetap Tuhan memberikan hidup kepadaku. Kesaksian-kesaksian tidak mengenal prinsip tadi adalah kesaksian-kesaksian yang brengsek. Kesaksian-kesaksian di dalam gereja adalah kesaksian-kesaksian mengutamakan diri, memuliakan dosa, merebut kemuliaan Tuhan Allah, dan kesaksian yang penyelewengan. Alkitab berkata saksi adalah memihak Tuhan. Saksi adalah membicarakan kebesaran Tuhan. Saksi adalah membicarakan keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara, makin tua saya makin ketat memilih orang yang bersaksi. Siapa yang boleh bersaksi, saya akan uji, saya akan meneliti, saya akan menyelidiki, saya akan bicara banyak. Sampai akhirnya saya mengetahui orang ini pertama sungguh-sungguh jujur. Orang ini sungguh-sungguh mengerti anugerah Tuhan. Orang ini sungguh-sungguh bukan mau memperkenalkan diri, tapi mau memperkenalkan Tuhan. Orang ini sungguh-sungguh membicarakan tentang kebesaran anugerah Tuhan dan karya keselamatan yang dia alami. Baru orang ini boleh kita panggil dia menjadi saksi. Saudara-saudara, ye are my witnesses from Jerusalem, Judea to the Samaria and into the utmost part of the world to be my witness. Saudara-saudara tahu tidak, kita sudah menjadi satu makhluk yang ditetapkan Tuhan yang begitu penting bermediasi di antara Allah dan setan. Jikalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita tidak mungkin menjadi saksi Tuhan. Jikalau kita tidak menjadi saksi Tuhan, kita sia-sia hidup menjadi manusia. To be a man, to live as a human being is useless if we do not achieve the final point and the purpose of God to create us to be His witness. Saudara-saudara, biar kita semua mengetahui apa maksudnya menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Kenapakah menjadi saksi dari permulaan yang diatur di tengah-tengah Allah dan setan? Sekarang perlu Kristus. Karena manusia dicipta menjadi orang yang bersaksi kepada Tuhan, tidak mungkin lagi menjadi orang yang netral. Karena apa kehilangan status netral? Karena Adam sudah berbuat dosa. Adam sudah meninggalkan Tuhan. Adam sudah berontak dari Tuhan. Itu sebab di Roma dikatakan, satu orang berdosa, dosa masuk ke seluruh dunia. Satu orang dosa mengakibatkan kematian, mati melanda ke seluruh umat manusia. Upah dosa adalah maut. Adam yang berdosa adalah mati. Adam membawa dosa kepada seluruh dunia. Semua hidup di dalam dosa. Adam yang mati, kuasa kematian melanda seluruh dunia. Semua mati. Sehingga di antara orang-orang berdosa yang harus mati, tidak ada satu orang sanggup menjadi saksi Kristus. Tidak ada seorang sanggup memihak Tuhan lagi. Maka Tuhan tidak lagi pilih dari antara manusia. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan sangat kecewa pada waktu melihat Adam jatuh, Adam berdosa.
Waktu Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi saksinya, ternyata Adam tidak mencapai dan akhirnya Adam menjadi memihak iblis. Waktu Tuhan berkata, Adam, jangan makan buah terlarang. Setan mengatakan, silakan makan. Di Eden ada dua suara. Suara firman, suara godaan, suara perintah, suara ajakan, suara yang memberikan warning, suara yang memberikan janji. Tuhan berkata, jangan makan. Hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Setan berkata, tidak usah takut, makan saja. Hari itu engkau makan, matamu akan terbuka. Hari itu engkau makan, engkau akan seperti Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, seperti Tuhan Allah, mengetahui baik dan jahat. Apakah salah menjadi seperti Tuhan Allah? Tidak salah. Menjadi seperti Tuhan Allah, bukankah baik? Itu baik adanya. Tapi Allah mengatakan dua hal yang engkau loncat, engkau lari dari prinsip ini, engkau bahaya. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan engkau boleh mengetahui baik dan engkau boleh mengetahui jahat. Itulah sebabnya seluruh kitab suci, wahyu Allah, banyak pengajaran tentang apa baik atau jahat yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Tapi saudara-saudara sekalian, Adam pada waktu diberikan satu godaan dari iblis, makanlah buah terlarang, maka engkau akan mengetahui baik dan jahat. Ini jatuh di dalam dua jerat. Pertama, terlalu cepat. Kedua, tidak mempunyai wibawa yang sah. Saudara-saudara, jika anakmu umur 13, dia membeli buku mengenai seks, buku bagaimana laki-laki tidur sama perempuan bersetubuh, lalu bagaimana menikmati itu. Oh saudara, setuju tidak? Engkau bilang, jangan baca. Engkau jangan baca buku itu. Dia akan menjawab, kenapa? Kenapa saya laki-laki, saya tak boleh mengetahui rahasia perempuan? Kenapa saya laki-laki tidak boleh mendapatkan pendidikan seks? Kenapa kamu papa boleh tidur sama mama? Engkau semaunya malam apa saja mau tidur sama mama? Boleh. Saya baca buku pun tidak boleh. Engkau diktator. Engkau memekang kebebasan saya. Engkau mengganggu keniatan saya. Ayah akan mengatakan, waktumu belum sampai. Dan bukumu ditulis oleh otoritas yang tidak beres. Nah inilah juga jawaban. Saudara-saudara, when the time is not up, when the authority is not proper, you must not know so many things that you are qualified to know. You are given right to understand. Engkau memang diberikan hak, boleh mengerti banyak hal. Engkau diberikan kebebasan, boleh mengetahui sesuatu yang engkau seharusnya boleh tahu. Tetapi karena belum waktunya dan otoritasnya tidak dari sumber yang asli, engkau tidak boleh. Mengapa Tuhan berkata jangan makan buah yang terlarang ini? Karena pada waktu engkau makan buah yang terlarang ini, engkau akan langsung mengetahui apa itu baik dan jahat. Seperti Allah mengetahui baik dan jahat. Bedanya adalah Allah mengetahui baik dan jahat. Dia adalah Allah yang tidak mungkin salah. Tapi engkau mengetahui baik dan jahat bukan karena engkau sudah mempunyai hidup dari Tuhan. Karena engkau disuruh oleh setan. Segera makan, segera tahu, waktunya terlalu cepat. Saudara-saudara sekalian, jikalau waktunya belum sampai, kita sudah menjelajah hal yang terlarang, kita akan mendapatkan informasi yang salah. Jika anak-anak kecil tidak mendengarkan papanya, tidak mendengarkan seorang pendidik yang benar, dia langsung beli buku di pinggir jalan mengenai persetubuhan laki dan perempuan. Dia akan langsung coba, langsung melaksanakan, cari gadis lalu tidur sama dia. Saudara-saudara, ini namanya penyelewengan, ini namanya pelanggaran, ini namanya perbuatan dosa. Saudara-saudara, jikalau andai kata Adam mendengar kalimat pertama, buah dari semua pohon di dalam Eden ini engkau boleh makan.
hanya buah yang membedakan baik dan jahat, engkau tidak boleh makan. Dia dengar, dia mulai makan buah dari pohon hidup. Sesudah makan, dia langsung mengerti secara sendiri apa itu baik, apa itu jahat. Karena apa? Dia akan mendapatkan standar yang baru, standar daripada new life, to understand the standard, understand the criteria, to discern what is good and what is evil from the new life. And the fruit of the new life is to understand the good things. Saudara-saudara, tetapi dia tidak mengambil buah yang hidup itu makan. Dia makan buah yang terlarang oleh Tuhan. Waktunya belum sampai. Akibatnya begitu makan, dia ditipu oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia mempunyai kebebasan. Inilah hak yang paling besar di mana manusia boleh bermoral. Manusia kalau tidak ada kebebasan, tidak mungkin bermoral. Karena kebebasan adalah fondasi, adalah prinsip dasar daripada nilai moral. The freedom is the foundation and the privilege which determine what kind of morality we should have. Saudara-saudara, dengan ada kebebasan, baru kita mungkin bermoral. Dengan ada kebebasan, kita baru mungkin bisa membedakan baik dan jahat. Allah memberikan kebebasan, menjadi penghargaan kepada manusia yang dicipta oleh Dia secara taraf tertinggi. The greatest, the peak of the God's appreciation to human being created by Him is given in this sign of we are free people. Kita bebas, kita diberikan kebebasan, sehingga kita mempunyai kesanggupan, mempunyai privilege, mempunyai hak istimewa untuk memilih. Manusia yang tidak bisa memilih, manusia tidak mempunyai hak untuk memilih baik dan jahat, itu manusia robot. Manusia robot adalah manusia yang tidak cerdas, tidak ada hak istimewa, dan manusia yang tidak mungkin bermoral. Kenapa engkau baik? Karena tidak ada pilihan. Kenapa engkau baik? Tidak ada kesempatan. Engkau kenapa baik? Karena saya dipaksa harus hidup di lingkungan yang baik. Itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan adalah memberikan bebas kepada engkau, memberikan kesempatan kepada engkau, memberikan iblis untuk mengganggu engkau. Lalu di tengah-tengah memilih Allah dan iblis, engkau berkata, aku memihak Allah. Pada waktu engkau mengatakan aku memihak Allah dan menolak setan, baru engkau mencapai moral yang tinggi. Saudara-saudara, manusia disebut manusia adalah makhluk bermoral karena manusia diberikan makhluk yang mempunyai kebebasan. Saudara-saudara, kebebasan baik tidak? Kebebasan baik. Tidak ada satu orang yang berani mengatakan kebebasan tidak baik. Tidak ada satu orang yang tidak menginginkan, menikmati dan boleh mempergunakan kebebasan. Tidak ada satu orang yang boleh mengatakan kebebasan itu tidak baik. Semua orang suka kebebasan. Semua orang mengerti kebebasan itu baik. Tapi semua orang tidak bisa memakai kebebasan dengan benar. The misuse of freedom is the foundation of committing sin. The misuse of freedom is the proof that you had committed sin. Jika engkau mempunyai kebebasan memilih, tapi engkau pilih salah. Pilih salah mengakibatkan dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pemakaian kebebasan secara tidak benar. Itu adalah dosa. Pemakaian kebebasan mengapa menjadi tidak benar? Karena ada dua arah, dua fondasi untuk manusia. Pertama, you use your freedom to live centered in God, or you use freedom to live centered in yourself. Tuhan menentukan dua kategori. Barang siapa yang hidup berpusatkan Allah, dia disebut orang benar. Barang siapa yang hidup berpusatkan diri, dia disebut orang berdosa. Pada waktu engkau kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan,
untuk menghormati Tuhan, untuk menjunjung nama Tuhan, untuk bikin nama Tuhan dikenal oleh semua orang sebagai nama yang suci. When you glorify God, sanctify His name, and magnify His glorious holiness to the nations, your motivation is right. Tuhan mengatakan, engkau orang benar. Tetapi kalau engkau kerjakan segala sesuatu demi kemuliaan sendiri, demi memuji diri, demi memuliakan diri, demi kenikmatan sendiri, engkau disebut orang berdosa. Saya ambil contoh yang sederhana sekali. 1.200 pemuda-pemudi yang tinggal di Kemayoran ini. Di gereja lain tidak ada kemungkinan. Kita sudah mencapai kemungkinan karena anugerah Tuhan. Tapi kita punya WC tidak cukup. Kita punya kamar mandi tidak cukup. Sekarang umpama 10 anak pakai satu kamar mandi. Lalu ada satu anak mengatakan, saya semau sendiri mandi 2 jam. Saya pelan-pelan gosok. Pelan-pelan cuci, pelan-pelan siram, pelan-pelan ngilu di kaca. Lalu pelan-pelan sampai 2 jam baru keluar. Kalau satu orang 2 jam, 9 orang lain pasti tidak sempat mandi, bukan? Karena mesti ikut kebaktian, bukan? Jadi mereka bilang, kamu egois, kamu monopoli, jam mandi dipakai engkau semua, kita tidak bisa mandi. Maka mereka bilang, kau berdosa. Pada waktu mereka mengatakan kau berdosa, bukan karena iri. Kok enak you 1 jam 2 jam, saya tidak ada waktu, saya iri. Karena mereka butuh dan mereka mempunyai hak yang sama. Saudara-saudara, jadi saudara sekarang mendapatkan sedikit kesimpulan pengertian. Barang siapa hidup berpusat pada diri sendiri dan tidak peduli orang lain, tidak peduli kemuliaan Tuhan, itu namanya dosa. Dosa tidak tentu harus membunuh orang. Dosa tidak tentu harus membakar rumah orang lain. Dosa tidak harus memfitnah atau mencuri atau sebagaimana. Pada waktu engkau dosa adalah karena mempusatkan diri sebagai seluruh pusat hidup, di situ Tuhan mengatakan you committed sin. Saudara-saudara, tetapi orang yang bersaksi bagi Tuhan, dia mengetahui hidupnya mengutamakan Tuhan. That thy will be done. Thy kingdom, thy power, thy glory be shine forth. Biar thy goodness be known, thy name be hallowed. Namamu dipuji, dimuliakan, kesucianmu dipelaksanakan, kerajaanmu diperlebarkan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Cari kerajaan, cari kebenaran. Orang ini orang yang benar. Cari keuntungan diri, pentingkan keadaan nikmat diri, pentingkan kemewahan diri. Ini namanya berdosa. Jadi misuse of freedom, berbeda dan kesalahan mempergunakan kebebasan adalah arahnya berputar daripada mengutamakan Tuhan menjadi mengutamakan diri. Saudara-saudara, semua orang mengutamakan diri. Itu sebab kita tidak mungkin menjadi orang suci. Kita tidak mungkin menjadi saksi. Sebab Yesus Kristus berkata, follow me. If you deny yourself and bear your cross and follow me, then you are my disciples. Tadi saya berkata Allah tidak bisa memakai Adam, karena Adam telah membawa dosa ke dalam dunia. Adam telah mengakibatkan mati yang datang kepada seluruh manusia. Sehingga manusia semua di dalam Adam memihak diri, mengkonsentrasi kepada untungnya diri, dalam berdosa melawan Tuhan, dan mereka menjadi saksi-saksi setan. Tetapi barang siapa yang berkata, di dalam diri Yesus Kristus yang turun dari surga, menggenapi hidup yang baru, memberikan pandangan pula kepadaku, aku mendapatkan hidup yang baru. Kedua, Yesus menjadi teladan, menjadi contoh yang paling baik. Saya boleh belajar dari dia, saya mendapatkan kehidupan yang baru. The new life from Christ, and the new living imitating Christ. Dengan new life inside and new living outside, saya menjadi orang seperti Kristus. Orang ini saksi Kristus.
Orang ini bersaksi bagi Tuhan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kalimat ini, Roh Kudus turun kepada kamu, kamu mendapatkan kuasa. Roh Kudus turun untuk apa? Untuk menolong engkau menerima Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus turun apa? Untuk memuliakan Kristus, engkau mengetahui Dia satu-satunya penebus. Roh Kudus turun apa? Untuk memberikan pertolongan engkau, bagaimana engkau menerima Tuhan, bukan berbangga kepada diri sendiri. Roh Kudus turun untuk apa? Untuk memberikan gerakan kepada engkau menyebut Yesus adalah Tuhan. Tanpa digerakkan Roh Kudus, tidak ada seorang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tanpa diperanakan Roh Kudus, tidak ada seorang mempunyai hidup dari Yesus Kristus. Tanpa dipimpin Roh Kudus, tidak ada seorang bisa berdoa di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus mengetahui isi hati Allah, maka Roh yang diberikan untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh adalah Roh yang mengetahui isi hati Tuhan. Sehingga doa kita yang tidak sempurna semua dirubah oleh Roh Tuhan. Dan karena kita mendapatkan hidup yang baru dari Roh Tuhan, hidup itu membebaskan kita. Di dalam Roma pasal 8 mengatakan Roh dengan dalilnya yang melepaskan kita dari dosa dan kematian. Ada Roh yang memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Roh yang memberikan hidup baru Kristus ke dalam diri kita. Ada Roh yang menolong kita hidup imitasi Yesus Kristus. To accept Christ and His salvation is the first step. To imitate Christ and to follow His example is the next step. Saudara-saudara, menerima Tuhan yang digenapi oleh Yesus di atas kayu salib, menjadi orang yang baru, new being, new life in Jesus. Ini step pertama. Kedua, mengikuti teladan Yesus Kristus, berjalan dengan Dia, belajar daripada Dia, bertumbuh di dalam Dia. Ini step kedua. Dengan step pertama dan step kedua yang kita miliki, kita akhirnya menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan setelah Yesus Kristus turun ke dunia, mati di atas salib, menggenapi rencana keselamatan dan mengirim Roh Kudus, memperanakan begitu banyak orang menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus berjanji, Roh itu akan memberikan kuasa kepadamu. Saudara, bukan menerima kuasa tanpa keselamatan. Masih ingat Simon Magus di pasal 8 Kisah Para Rasul mengeluarkan uang, berkata kepada Petrus, saya memberikan sekian banyak uang kepada engkau, serahkan hak kepada saya supaya saya juga boleh menumpang tangan, orang boleh mendapatkan Roh Kudus. Ini melanggar firman Tuhan. Maka Petrus mengatakan, simpan kembali, binasalah engkau dengan uangmu yang binasa. Karena engkau tidak berbagian di dalam firman Tuhan ini. Engkau sama sekali tidak berbagian di dalam firman ini. Binasalah engkau, pergi. Barang siapa kira pakai uang bisa selesaikan masalah-masalah di dunia, apalagi masalah rohani, itu tidak beres. Barang siapa memakai uang mau membeli anugerah dari Tuhan, akan ditolak oleh Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, Petrus dengan tegas mengatakan kalimat itu. Petrus tidak ingin kaya, Petrus ingin menjadi saksi Kristus. Dan kita menjadi saksi Kristus, kita perlu kuasa Roh Kudus, bukan kuasa yang dari lain. Yesus berkata, tunggu terus di Yerusalem. Jangan meninggalkan kota suci ini. Berdoa dengan tekun. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa menjadi saksi-saksiku. Saya percaya gereja Reform Injili Indonesia hidup berada di dalam zaman ini. Kita seluruhnya jadi saksi Tuhan. Saya percaya hamba-hamba Tuhan yang berani mengabarkan Injil yang tegas sekali untuk mengutarakan firman Tuhan. Meskipun banyak kesulitan, sudah menjadi saksi-saksi Tuhan. Saya percaya keberadaan saya di dunia selama 57 tahun melayani Tuhan, saya adalah saksi Tuhan. Saya percaya Tuhan yang saya saksikan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati.
Dengan pimpinan dia, dengan penyertaan dia, dengan pemberkatan dia, manusia melihat Reform Evangelical Church. They are believing in the true and the living God. Stephen Tong is witnessing and true, living and powerful God. And the Christians here are evangelizing people because they are preaching the true and the life living God. Saudara-saudara, menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke seluruh ujung bumi. Saudara-saudara, hari ini saya kembalikan ayat ini ke berencana Allah yang kekal. Mengapa Allah menciptakan manusia? Supaya menjadi saksi. Menurut Augustinus, Lucifer berontak kepada Allah dan dia membawa sepertiga malaikat kecil-kecil ikut dia. Jadi prajurit-prajurit di bawah dia mengikuti akan panglima, mengikuti akan itu jenderal mereka, sama-sama melawan Tuhan. Lalu Augustinus mengatakan, berapa banyak malaikat yang diambil? Berapa banyak malaikat yang mengikut setan? Ratusan juta, ribuan juta. Oke, maka Tuhan mau mencipta manusia dan memilih sama angka banyaknya untuk mengganti, mengisi tempat yang lowong itu. Saya tidak berani mengatakan kalimat ini. Tapi waktu saya baca selama puluhan tahun, cuma menemukan satu orang berani mengatakan kalimat ini. Dia mengatakan, how many angels fallen? How many angels together with Satan rebelled to Jesus Christ? That the same number will be chosen by God from His created human being to replace the role of being the witness. Saudara-saudara, kita semua saksi Kristus. Biar kita mengganti semua yang melawan Tuhan. Jangan seperti setan yang melawan Tuhan. Kita menjadi orang yang abdi kepada Tuhan. Berkata, aku taat kepadamu, aku hidup sesuai kehendak-Mu. Saya mau belajar teladanmu. Saya mempergunakan hidup yang baru yang Kau peranakan di hatiku untuk menjadi alatmu mengabar Injil ke seluruh dunia. Mari berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk Tuhan membangkitkan remaja generasi yang baru untuk beriman, untuk mencintai Tuhan, untuk menyerahkan diri, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil di dalam zaman yang akan datang. Kami berdoa untuk remaja-remaja yang sangat kami kasihi di dalam NRITC kali ini. Kiranya Tuhan berkat mereka dan Tuhan pimpin mereka sehingga mereka boleh menjadi laskar Kristus yang hidup, yang sungguh-sungguh berkuasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.